Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa sallallahu ala abdihil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala yaqulu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Saudaraku ma'asyiral muslimin, hadanallah wa iyyakum. Kita masih di pembahasan surah Al-Baqarah ayat 173. Kaitannya dengan tafsir Al-Ahkam. Pada pertemuan yang lalu kita baru bahas terkait dengan Al-Maitah, bangkai yang diharamkan. Tetapi ada bangkai yang dihalalkan, bangkai ikan dan bangkai belalang. Terkait dengan ikan, dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, huwa tahuru ma'uhu, tentang binatang laut. Pertama, at-tahur ma'uhu, airnya suci. Jadi air laut itu suci. Mau keruh, mau bening, mau asin atau tidak asin, tetap air laut itu suci. Al-hallu maituh, dan halal bangkai binatang laut. Nah, sebesar apapun bangkai ikan laut halal. Jadi besok-besok kalau ada ikan paus yang mati minggir, jangan pendem, jangan dikubur, diberek saja. Kalau per orang ambil sekilo, wong itu ada sekitar 5 ton, 10 ton mungkin malah, kan banyak itu. Kenapa? Anjing laut itu bukan ikan laut, Pak. Enggak, hidupnya di darat, cuma nyemplung ke laut. Gitu. Anjing laut itu bukan ikan laut, itu binatang darat yang hidupnya nyemplung ke laut untuk cari ikan. Hidupnya itu di karang-karang, Pak, di atas karang itu. Gitu. Orang menyebut anjing laut begitu. Ya tentu terkait dengan ikan-ikan yang boleh dimakan. Kalau ikan buntek banyak racunnya lah, ngapain dimakan, gitu loh Pak. Itu terkait air laut. Jadi airnya suci, binatangnya halal meskipun jadi bangkai. Kemudian walahmul khinzir, bangkai, daging babi alas maupun babi kota, tetap sama saja haram. Nah, kemudian wa ma uhilla li ghairillah. Nih, sesembelihan dan binatang yang disembelih bukan karena perintah agama Allah. Jadi ada binatang yang disembelih karena perintah agama Allah, ada binatang yang disembelih tapi bukan karena perintah agama Allah.
Nah sekarang binatang yang disembelih karena perintah agama Allah. Pertama diperintah untuk dimakan, betul? Binatang yang disembelih diperintahkan untuk dimakan, halal. Yang kedua, binatang yang disembelih untuk berkurban, perintah agama. Fasalli lirabbika wanhar. Binatang disembelih untuk berkurban, halal, karena kurban perintah agama. Lagi binatang yang disembelih untuk pesta kelahiran bayi, namanya apa? Aqiqah, perintah agama. Tuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaku wa yusamma. Hendaknya disembelihkan binatang kambing pada hari ke-7 dari kelahirannya, sekaligus diberi nama itu. Dan ada acara pencukuran rambut, itu seremonialnya begitu. Nah binatang ini disembelih karena apa? Perintah Nabi. Untuk apa, Bu? Untuk apa? Hari kelahiran bayi. Disebut apa? Aqiqah. Yang saya tahu ada 3 binatang yang disembelih karena perintah agama. 1 perintah dimakan. Yang kedua perintah untuk dikorbankan. Meskipun ujungnya dimakan juga, tapi tujuan pertamanya dikorbankan. Dan yang ketiga untuk diaqiqah. Ujungnya dimakan juga karena itu merupakan peristiwa pesta kelahiran bayi. Itu binatang yang disembelih karena perintah agama Allah. Sedangkan yang diharamkan yang di luar perintah tadi. Koyoto, nyembelih wedhus untuk acara sedekah bumi. Sedekah bumi itu perintah agama bukan? Perintah agama, tapi agama kejawen, bukan agama Islam. Haram. Jadi meskipun sing disembelih kebo, sapi, tapi karena niatannya untuk acara sedekah bumi, haram hukumnya dimakan. Ya. Pakai bismillah juga. Tapi niatannya untuk sedekah bumi. Sing nyembelih kiai maning. Acara sedekah bumi, nyembelih sapi uhilla li ghairillah. Yang nyembelih kiai pakai bismillah. Begitu ya. Lagi binatang yang disembelih untuk sesaji, wa ma dzubiha 'alan nusub, yang disembelih untuk sesaji, nyajeni karena arep dibangun pabrik, disembelih wedhus ireng, terus kemudian kepalanya dipendem. Sesaji. Jadi binatang yang disembelih untuk sesaji hukumnya haram. Terus apa lagi? Yang diperdebatkan adalah nyembelih wedhus, sapi, kerbau untuk acara kematian, nikah hari, nujuh hari, matang puluh dina hari, nyatus hari, sampai acara haul, nyewu hari. Apakah acara nikah hari, nujuh hari, patang puluh hari, nyatus hari, haul hari itu perintah agama atau bukan? Dulu ada seorang ustadz yang katanya mantan
Ustadz Hindu ya. Dia menceritakan acara nikah hari, nuju hari, nyatus hari, nyewu hari itu acara kami pada saat kami masih menjadi orang Hindu. Berarti nikah hari, nuju hari itu adalah ajaran Hindu. Kalau itu ajaran Hindu berarti bukan ajaran Islam. Nyembelih wedhus untuk perayaan agama Hindu dalam Islam dilarang. Tapi kan pakai bismillah, Pak. Nyora takon kue, takon niate. Nah, ini diperdebatkan. Meskipun juga banyak yang menghalalkan karena alasan untuk sedekah. Tapi niatan pertama jelas uhilla li ghairillah, itu diniatkan untuk selain perintah agama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Itu kajian kita mengarah ke langkah ikhtiyat, lebih berhati-hati. Karena teksnya mengatakan wama uhilla li ghairillah. Binatang yang disembelih bukan karena perintah agama. Nikah hari, nuju hari diklaim sebagai ajaran agama Hindu. Yang dimonggo. Nah, kalau Islam melu-melu berarti Islam campur Hindu, namanya syncretism. Apa, Bu? Syncretism. Apa, Bu? Lah, ya kayak kue-kue lah. Daripada angel. Itu agama Islam campuran dengan agama lain. Ini yang marak sekarang di Indonesia kan campuran agama kanan kiri. Oke. Itu yang lagi marak, lagi enak sekarang itu. Jadi kalau hal-hal yang murni, yang original itu lagi nggak pada suka. Islam yang original nggak suka, maunya Islam yang kanan kiri. Oke. Islam gado-gado. Ini lagi laris sekarang. Dengan berbagai macam labelnya. Label ini, label itu. Intinya Islam gado-gado. Kanan kiri, oke. Menyenangkan. Nah, itu. Yang kita bahas adalah binatang yang disembelih bukan karena perintah agama. Termasuk acara tadi. Apa maning, Pak? Hati-hati itu. Nah, bahasan berikutnya. Bagaimana kalau perintah agama untuk dimakan, tapi yang menyembelih bukan orang Islam? Panjenengan dilihat di surat Al-Maidah, ayatnya ayat 5. Nek bab kueta Al-Maidah ayat pinten? Ayat 5. Dibuka ayatnya. Saya akan bacakan. Kalau urusan disembelih, tapi sing nyembelih kudu wong Islam. Nah, ini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Maidah ayat 5. Al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba min qablikum. Maaf. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Sorry. Al-yauma uhilla lakumut thayyibat. Hari ini aku halalkan at-thayyibat, makanan yang halal dan sehat. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Sesembelihannya, makanannya ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa? Abdullah ibnu Abbas, atau yang dikenal dengan istilah Ibnu Abbas, memahami ahlul kitab itu al-Yahud wan Nasara, wong Yahudi dan wong Nasrani. Apakah ada perbedaan orang Yahudi dulu, Nasrani dulu dengan sekarang? Tidak ada perbedaan. Yahudi dulu,
Nasrani dulu orang kafir tetap. Apa ada dalilnya? Innalladzina kafaru, sesungguhnya sak temene wong-wong kafir niku wonten kalih min ahlil kitab wal musyrikin. Ya. Wong kafir ana loro, Pak. Siji ahlul kitab kafir dia. Wal musyrikin dan wathaniyun, animisme dan dinamisme. Kafir juga. Yahudi Nasrani kafir, Hindu Buddha Konghucu kejawen kafir. Jadi ke zaman kuna wong Yahudi wong Nasrani tetap kafir menurut surat Al-Bayyinah. Jadi tidak ada perbedaan. Tetapi kafire Yahudi dan Nasrani karena dia pernah mendapatkan kitab Allah, mandan ulih dispensasi dalam kaitannya sesembelihannya. Wa ta'amul ladzina utul kitab halul lakum, makanannya wong Yahudi dan Nasrani termasuk sembelihannya halal buat kamu. Itu teks Al-Qur'an. Sekarang teks hadis. Pada suatu saat, ini kisah pada zaman Nabi waktu itu dalam peristiwa perang Khaybar. Perang Khaybar ini memerangi orang-orang asli Madinah, Yahudi Madinah, wangkot banget wonge, angel. Dalam perang Khaybar, ketika terjadi peperangan Khaybar, ini lama sekali menaklukkan Khaybar, itu lama sekali. Karena mereka masuk ke dalam benteng. Kisahnya tiba-tiba ada seorang wanita Yahudi. Wanita Yahudi itu munjungi, tahu munjungi, Bu? Apa munjungi itu? Aweh lah, aweh jaran berupa masakan kambing. Ya, masakan kambing lah. Dan wanita Yahudi ini menyajikan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada seorang Yahudi yang ngasih gulai kambing atau sate kambing lah bahasa kita. Ini halal apa tidak? Kata Nabi, summullah. Anda bismillah, makan. Tuh. Sahabat makan dan Nabi pun ikut makan. Tapi ternyata masakan kambing tadi itu diracuni oleh wanita Yahudi itu. Akhirnya dalam kisah ada sahabat yang sampai meninggal dunia karena keracunan tadi itu. Dan Nabi pun keracunan. Tetapi racunnya tidak bisa masuk ke dalam tenggorokan karena Jibril menahannya. Ditahan sama Jibril dan diletakkan di gigi depan sini. Sampai diceritakan sampai akhir wafatnya Rasul masih merasakan sakitnya, Pak. Karena racun tadi. Itu kisahnya seperti itu. Sedangkan sahabat yang makan ada yang kelengertok, ada yang sampai mati karena ada racunnya. Ini menggambarkan hadis kuat ini. Oh, Rasulullah juga mau makan sesembelihannya orang Yahudi. Cukup dengan bahasa apa? Bismillah. Khusus untuk Yahudi dan Nasrani. Oke. Tetapi kalau sesembelihannya selain Yahudi dan Nasrani, hukumnya haram. Karena Al-Quran hanya memberi dispensasi, memberi rukhsah, wa ta'amul ladzina utul kitab. Yang tidak utul kitab, yang kaum-kaum yang tidak pernah mendapatkan kitab Allah, hukumnya haram. Aja protes. Wong nas Al-Qur'an. Memang ada kajian-kajian yang mengatakan itu kan Yahudi zaman kuna dan sekarang kan beda. Kalau menurut surat Al-Bayyinah orang beda, Pak. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Wong kafir kuwe ya ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani plus animisme, dinamisme, kuwi kafir. Berarti ke zaman Nabi juga kafir, Pak. Gitu. Sampai sekarang.
Itu dalilnya jelas. Oke? Tetapi kafir Yahudi dan Nasrani mendapatkan dispensasi karena kemurahan lah. Khusus untuk sesembelihannya kalau mau dimakan kita boleh untuk nyicipine. Tetapi selama sing disembelih binatang halal. Tapi nek sing disembelih babi hutan ya tetap haram. Begitu. Oke, lanjut. Itulah hal-hal yang terkait dengan wama uhilla li ghairillah. Jadi dalam langkah ikhtiyaton lebih hati-hati. Pokoknya nek ana punjungan gule, sate, opor, nek dewek ngerti bahwa itu untuk acara-acara yang tidak diperintahkan oleh agama, ikhtiyaton, hati-hatinya ampun di dahar. Hati-hati saja itu, lebih bagus. Ada yang protes? Kalau tidak dimakan sendiri dikasihkan orang lain berarti aweh barang haram. Seperti bunga bang. Bunga bang itu riba. Nyong mau makan tak sedekah kena berarti Anda sedekah barang haram. Begitu. Oke. Lanjut. Famanit turra ghairu baghin wala 'ad fala itsma alaihi. Famanit turra sing sapa wonge dalam kondisi kepepet ora nanam panganan apapun kecuali barang haram. Tidak ada makanan apapun Pak. Contoh misalkan camping nangaring hutan larangan. Terus kesasar. Kebingungan. Kentongan bekal. Pokoknya lemes banget. Anak uda melaku nang ngarep. Gleser. Kepriwe kira-kira? Ya jauh lah, wis lah. Anak celeng lah, wis lah. Anak celeng. Kepriwe? Gebuk. Nah, itu namanya famarid turra, sing dalam kondisi kepepet. Kuwi nek binatang. Contoh, kencoten nang alas, tiba-tiba memasuki sebuah kebun, ana gedang pada mateng nang kono. Kuwi gedangnya sapa? Arep dicolong ora kira-kira? Nah, kuwi ya kepepet juga karena tidak punya apa-apa, hanya gedang-gedang kuwi. Nah, ayatnya mengatakan famanit turra sing sapa wonge kepepet hanya ada barang haram, binatang haram, panganan haram. Haram ya haram, tetap haram. Ghairu baghin, selama tidak berlebihan. Entuk dimakan, Pak. Selama tidak berlebihan. Caranya bagaimana? Kalau itu ada binatang haram, anak celeng, gebuk pateni sembelih. Kemudian dibakar. Dimakan secukupnya saja. Aja ki gongko ya digawa aja. Ghairu baghin wala 'adin. Secukupnya saja. Malah dalam kajian ilmu fikih hanya ada 3 suapan saja, Pak. Ngalah nggo ganjel weteng tok. Barang haram dalam kondisi kepepet tetap haram, tidak halal, tapi boleh memakan haram itu tidak berlebihan. Malah ada yang berpendapat cuma 3 suapan saja. Gue moloh
ngesaki ki gongko lah. Ya ndak bisa. Itu bang dan ad. Syaratnya ghairu baghin wala adin. Tidak berlebihan. Anak gedang mateng, barang haram. Ya sudahlah, makan telung blindi. Ojo ditegur, panggul ya, gongko. Ya ndak bisa itu. Ayatnya mengatakan begitu. Ghairu baghin wala adin. Silahkan Anda makan sekedarnya untuk ngisi perut. Biar Anda tidak mati. Tetapi tidak berlebihan. Fala itsma alaih. Tidak dosa kamu. Kalau memang benar-benar dalam kondisi kepepet. Gitu. Jadi barang haram pun boleh dimakan. Bukan berubah jadi halal, tidak. Tetap boleh dimakan. Tapi secukupnya saja. Innallaha ghafurur rahim. Karena perbuatanmu tadi makan barang haram, tapi sekedar untuk ganjel perut, tidak berlebihan, ya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menarik, Pak. Tetapi tadi tafsir kepepet gue memang harus akurat lah. Jangan menurutku kepepet, urung apa-apa kepepet. Urung apa-apa us kepepet gawane akeh maning lah ya ora dadi. Ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pemahaman ahkam atau ayat ahkam dalam surah Al-Baqarah ayat 173. Mudah-mudahan ayat ini menjadi satu perhatian khusus kaitannya dengan apa yang bisa kita lakukan terkait dengan hal-hal tadi. Yang pasti yang haram tetap haram, tetapi dalam kondisi kepepet kita punya kewenangan, silahkan untuk ganjel weteng, bukan berlebihan. Darah haram. Transfusi darah itu haram apa tidak? Kan begitu ya Pak ya? Wis kayak kue darah wong liya maning. Nah, dalam kajian-kajian fikih memang selalu ada perbedaan pendapat. Yang pasti transfusi darah itu seperti huknah, seperti suntik. Itu bisa membatalkan puasa. Karena dengan transfusi itu orang jadi sehat. Dianggap sebagai seperti vitamin. Disuntik vitamin batal karena Anda memakan vitamin. Bukan meskipun tidak melalui mulut, tapi dengan vitamin ini Anda jadi sehat. Transfusi masuk kategori itu. Dari sisi hukum puasa membatalkan. Bagaimana sekarang hukum yang lain? Tentu pro dan kontra Pak. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Nah, apalagi terkait dengan donor. Donor organ tubuh. Dalam Islam itu melukai tubuh manusia itu terkena pasal as-sinnu bis-sinni. Nah, Anda melukai gigi dibalas dengan melukai gigi. Al-juruh melukai badan dibalas dengan melukai badan, karena fisik manusia ini dihormati dalam Islam. Lah kok anak hati dia deledel, ginjal dia deledel, itu masuk kategori kisos. Yang tetap kenceng dengan hukum kisos mengharamkan Pak donor organ tubuh. Tetapi bagi yang membolehkan karena alasan-alasan darurat lagi, masuk lagi seperti itu. Iya, begitu Pak. Terkait dengan masalah pendonor-donoran.
Tetap ada pro dan kontra. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, Bu? Kepripun? Kepiting. Kepiting itu binatang laut. Dia mati kalau tidak ada air. Makanya rumah makan seafood itu akeh kepitingnya disiram karo banyu air laut. Insangnya itu untuk apa namanya? Menyimpan air insangnya itu. Dia kalau kering is dead, mati, disiram lagi. Jadi kepiting itu binatang laut, bukan binatang darat. Yang diharamkan itu yang hidup di dua alam. Di air oke, di darat oke. Contohnya swik, tahu swik? Kodok, kodok hijau lah, cara zaman kuno. Kodok hijau. Kodok itu ternyata binatang amfibi yang hidup di dua alam. Itu yang diharamkan oleh Nabi. Al-Quran tidak mengharamkan, Nabi yang mengharamkan. Aja dumeh Al-Quran tidak mengharamkan, lalu semuanya halal. Ya tidak. Nanti kalau Al-Quran apa-apa nyebutnya ya kedawan Al-Quran. Ya Pak ya. Nanti kalau Al-Quran nyebut secara rinci, terlalu lebar Al-Qurannya. Maka dibuat general, dibuat umum. Nabi yang menerangkan dalam hadisnya. Begitu pemahamannya. Kan ada orang yang tetap kekeh ya. Ya halal baik, Al-Quran tidak membahas kok. Ya repot kalau model begitu. Lah Nabi sih buat apa? Nabi itu bayanul Quran. Nabi itu adalah penjelasan Al-Quran. Nalikane Al-Quran tidak membahas, Nabi yang membahasnya. Begitu caranya. Jelas Bu? Ini hobinya kepiting pasti ini. Jadi besok jenengan silahkan beli kepiting atau rajunan. Oh iya, saya mau dipunjung. Gitu. Kepiting yang bagus itu kepiting di Swedia. Kepiting di Swedia, satu kepiting yang terkecil itu 5 kilo, Pak. Di es hidupnya, Pak. Memang kalau dingin sekali. Saya waktu itu ceritanya begini. Saya transit di Turki. Habis umroh di Turki, mandek nunggu pesawat berikutnya. Nah, saya kok ana wong Jawa, wong Nusa Wungu. Nah, ngobrol-ngobrol Cilacap, sama Cilacap, Pak. Kemudian jangan kula Nusa Wungu. Lah jenengan kok mriki? Kula nembe saking Swedia. Hah? Rika men Swedia? Iya, Pak. Apa kerjanya? Nelayan. Khusus nelayan kepiting. Nang kana kepiting apa? Onton, Pak. Gede-gede banget, Pak. Paling kecil itu 5 kilo. Hah? Ada yang 10 kilo itu kepiting. Swedia itu katanya. Khusus nelayan kepiting. Gitu. Kepitingnya itu hijau katanya. Ya hidup di daerah itu enak sekali katanya. Gitu. Cerita kepiting. Halal Bu nggih? Halal. Ada lagi pertanyaan? Ya. Apakah hukumnya TNI meminum darah dan daging ular? Ki babe bab sengaja atau kencoten? Hah? Ki babe bab sengaja apa kencoten? Nek sengaja haram, nek kencoten ya dimaafkan. Termasuk banyak orang ini pengobatan dengan darah kobra, betul? Haram. Fa inna likulli da'in dawa. Setiap penyakit niscaya ada penawarnya. Fatadawau kata Nabi, silakan Anda mencari penawarnya, berobatlah, tetapi jangan dengan cara yang muharramah, yang diharamkan. Jadi kalau mau TNI atau kokam lah, kalau dia minum darah dengan sengaja bukan karena kencoten dan terpaksa, hukumnya haram. Secara sengaja saat pendidikan haram.
Diganti. Mulane nek milih pemimpin sing muslim. Jadi aturannya juga bagus. Gitu, ya. Ingat-ingat besok pemimpin yang muslim. Yang kuat muslimnya. Jangan yang gobar gaber. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan orang-orang yang dulu itu naik turunan dari rumah ke rumah. Ya. Ya. Sedekah bumi itu musyrik, syirik hukumnya. Pelakunya musyrik karena jelas ditujukan kepada selain Allah. Musyrik. Bagaimana dengan urunannya? Kalau dia urunan sedekah bumi berarti berpartisipasi dalam kesyirikan. Nyong wenang gemilir wis suwe. Zaman semana anak tarikan lurah gemilir. Nyong ngomong nek bab sedekah bumi kula mboten, Pak. Sing liyane bae. Itu. Kowe nyong. Pokoke nek urunan bab syirik nyong ora gelem. Nek liyane kena. Ora bakal dipenjara ora lah. Begitu. Lurah tritih maksudnya gue tritih mbok. Kalau sekarang itu dari desa itu masih ada sanksi. Harta itu tidak berhenti. Nah, bagaimana dengan kalau misalnya saya tidak setuju, tapi keluarga saya ada di RT, lalu ada bagian dari warga ini yang setuju dan memberikan kepada kelurahan itu juga. Ya yang penting barok. Anyong setuju soal diboyong anak. Anyong setuju kok selesai. Mulane nek milih RT sing bener, sing muslim, sing mukmin, sing taat ngibadah, sing gelem ngaji. Jadi main atuna RT. Gitu. Sing penting barok, dewek wis ora lah. Soal dinggo yang ana, urusanmu yang ora gitu aja selesai. Tapi aja ora kabeh siskamling bid'ah. Nabi enggak ada siskamling, kacau seperti itu. Ini bab syirik saja. Oke. Bekicot. Ya. Gimana? Membunuh cicak. Oh ya, iya. Bekicot. Mestinya Majelis Ulama Indonesia itu udah beristihad harusnya. Karena kita ini termasuk vakum di bidang ijtihad, banyak perkara-perkara baru yang tidak tertangani hukumnya. Bekicot. Zaman kuna ngompan bebek. Gini apa nggih? Siki ngompan wong-wong berdasi. Karena katanya gizinya banyak. Agi zaman bekicot belum marak didol ora payu haram. Bareng laris didol halal. Gitu. Nah, sebaiknya itu kita segera berijtihad supaya jelas hukumnya. Ya mau diharamkan al-khaba'ith masuknya. Jadi hal-hal yang menjijikkan haram. Tetapi di debat juga Nabi tidak pernah mengharamkan, ya angel juga kan kita. Gitu ya. Makanya harus ada ijtihad, itu penting. Yang kedua membunuh cicak. Lah kenapa memang kalau cicak mengganggu ya dibunuh, kalau tidak ya jangan. Hah? Ya bunuh saja. Kalau mengganggu lah, untuk tua-tua kan dibunuhi ya biarin aja.
Masa kita berburu cicak repot amat? Berburu cicak, jangan mentang-mentang kemudian ular termasuk boleh dibunuh. Tapi ular kan tidak mengganggu, jauh ngapain kita kejar-kejar? Kejar ngapain? Tapi kalau mau nyokot, berbaik pak, bunuhlah sama kita. Lah ular jauh-jauh di sana dikejar-kejar, nggak usah. Gitu loh maksudnya gitu loh. Kalau cicak tidak ngotori, tidak ganggu ya nggak usah, biarin aja. Gitu. Oke? Cukup? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.